Nah, wah ada yang kelas 11 ya ternyata. Keren sih semangat belajarnya. BTW hari ini kita kan mau belajar materi yang seingatku tuh justru materi kelas 10. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Benar. Keseimbangan pasar. Tuh, 100 buat Salma. Yaudah deh, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung belajar aja ya. Aku mau share screen dulu. Oh, sebentar. Udah kelihatan belum ya? Nah. Halo, udah kelihatan kan PPT-nya? Oke, makasih Stefan. Nah, seperti tadi yang udah dijawab oleh Salma, hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar. Bentar, aduh loading lagi PPT-nya. Nah, oke. Nah, keseimbangan pasar sendiri itu dibentuk oleh dua hal. Yang pertama ada demand atau permintaan dan juga supply atau penawaran. Jadi hari ini kita mau belajar tentang demand, supply, dan equilibrium. Nah, materi ini tuh termasuk dalam materi mikroekonomi dan seingatku ini tuh diajarin waktu kelas 10 semester 1. Kalau nggak salah ya, pokoknya antara semester 1 atau semester 2. Jadi emang udah agak lama, mungkin sebagian dari kalian masih ada yang ingat, sebagian dari ada yang udah lupa, tapi nggak apa, di sini kita akan belajar bareng-bareng. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Talita Sabina, kalian bisa panggil aku Talita, aku mahasiswa ilmu ekonomi, angkatan 2022. Di sini ada yang mau masuk ilmu ekonomi atau masuk FEB nggak? Kuliahnya besok. Ayo, ada yang nggak? Atau jangan-jangan kalian justru minatnya ke fakultas lain nih, kayak FISIP atau ilmu budaya. Keren. Ya, kita doa bersama-sama semoga kalian semua bisa lolos ke fakultas impian masing-masing. Nah, lanjut aja ya, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu demand atau permintaan, supply atau penawaran, dan juga equilibrium. Yang pertama, tadi ini aku kan bilang kalau keseimbangan pasar itu dibentuk oleh dua hal, yaitu permintaan sama penawaran. Nah, permintaan sama penawaran ini sebenarnya itu serupa tapi tak sama. Jadi mereka tuh mirip, cuman ada perbedaannya masing-masing. Nah, permintaan itu dibentuk oleh pembeli. Jadi, point of view-nya dari pembeli. Sedangkan penawaran itu dibentuk oleh penjual. Jadi, point of view-nya itu point of view penjual. Nah, permintaan sama penawaran sendiri masing-masing tuh mempunyai hukumnya. Ada law of demand, ada law of supply, dan juga hukum-hukumnya itu nanti akan membentuk kurva. Dan kurva itu bisa bergerak atau movement along the curve, dan juga bisa bergeser atau shifting the curve. Nah, buat kalian yang ngerasa aku jelasin cepetan, bisa tegur aku di chat, atau misalkan mau minta penjelasan ulang juga boleh. Nah, yang pertama, ini kita akan bahas tentang permintaan.
itu pasti kan kita belajar tentang konsepnya. Konsepnya itu ada di law of demand atau hukum permintaan itu sendiri, di mana bunyinya adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sedangkan semakin tinggi harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hal ini berlaku dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor selain harga dianggap tetap. Nah, kenapa kok bisa sih bunyi hukum permintaannya itu kayak gitu? Nah, kita bisa buktikan lewat kurva. Nah, nih, di sebelah kiri atas ini ada tabel tentang harga es krim per konnya dan juga ada kuantitas yang diminta. Dari tabel dapat dilihat, ketika harga barangnya itu $1, maka jumlah permintaannya itu akan naik menjadi 10%. 10, maksudnya 10. Sedangkan saat harganya itu naik menjadi $2, maka jumlah permintaannya itu akan turun menjadi 8. Berlaku seterusnya, ketika harga naik, maka jumlah permintaan itu akan turun. Nah, ini kan berkaitan juga kan sama hukum permintaan tadi nih. Semakin rendah harga suatu barang, akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Jadi ketika harganya naik, permintaannya tuh justru semakin turun. Kalau misalkan kita pindah ke kurva, kita bikin titik-titiknya, ini akan membentuk kurva yang berbentuk downward sloping atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Next, nah permintaan ini dibentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor harga barang itu sendiri, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga ada jumlah penduduk, yang keempat selera masyarakat, dan yang kelima ada kebutuhan, tingkat kebutuhan, lalu ada ekspektasi, dan yang terakhir harga barang komplementer dan substitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai penjelasan dari faktor-faktor permintaan ini. Oke, yang pertama, ada harga barang substitusi dan komplementer. Kalian masih ingat nggak, apa itu barang substitusi, apa itu barang komplementer? Ayo, coba bisa jawab di chat ya. Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Ada yang masih ingat nggak? Harga barang substitusi, harga barang komplementer. Oke, makasih Stephen jawabannya. Nih, substitusi itu pengganti. Nah, iya, Salma, benar. Substitusi itu barang yang saling menggantikan, sedangkan kalau komplementer itu barang yang saling melengkapi. Contohnya adalah kalau substitusi itu, contoh umumnya biasanya kayak beras, itu barang penggantinya kan ada jagung, ada kentang, pokoknya karbohidrat-karbohidrat lainnya. Sedangkan kalau komplementer itu contohnya biasanya kayak pulpen dan tinta, terus motor dan bensin, dan lain sebagainya. Nah, penjelasannya itu ketika harga barang substitusi naik, itu akan menaikkan permintaan barang lainnya. Contohnya nih, misalkan harga beras itu naik, ini akan menaikkan permintaan dari barang jagung, kentang, dan lain sebagainya. Tapi berbanding terbalik sama kenaikan harga barang komplementer. Karena naiknya harga barang komplementer ini akan menurunkan permintaannya. Contohnya itu kayak bensin. Ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, orang-orang tuh cenderung untuk mengurangi penggunaan dari motor karena anggaran untuk beli bensinnya kan jadi naik. Jadi orang-orang tuh secara tidak langsung mengurangi permintaan untuk membeli motor itu sendiri. Nah, yang kedua faktornya adalah pendapatan. Semakin banyak pendapatannya, maka permintaannya itu akan semakin bertambah. Ya kan? Kalau misalnya kita banyak uang, tentu barang yang dibeli itu akan semakin banyak. Berlaku sebaliknya, ketika pendapatannya turun, maka permintaannya pun akan berkurang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jumlah penduduk. Semakin banyak orang, justru kebutuhan itu kan semakin banyak. Nah, hal ini tuh berpengaruh terhadap jumlah permintaan juga yang akan semakin banyak. Oke, next.
Nah, yang keempat ada selera masyarakat. Nah, ini aku kasih contohnya itu tentang situasi demam Korean Wave, di mana sekarang itu Korean culture itu lagi mendominasi di seluruh dunia ya. Nah, jadi orang-orang itu banyak banget yang memiliki seleranya tuh condong ke budaya Korea. Jadi permintaan terhadap fashion atau kuliner Korea itu justru semakin banyak. Jadi permintaannya pun juga banyak tentang hal-hal yang berbau budaya Korea. Lalu yang kelima ada tingkat kebutuhan. Nah, semakin penting kebutuhan tersebut, maka permintaannya itu akan semakin naik. Contohnya nih, permintaan beras cenderung lebih banyak dibandingkan permintaan terhadap boba, karena beras itu termasuk barang primer. Nah, yang keenam ada ekspektasi, di mana ekspektasinya ini tentang ekspektasi harga. Kalau misalkan orang-orang apa ini, bentar, makanya brand skincare Indo sering collab. Nah, benar, iya kan? Banyak banget, nggak hanya skincare, bahkan kayak makanan, terus pokoknya banyak banget hal-hal yang sekarang tuh dikaitin sama Korea, karena emang selera masyarakat itu lagi tinggi-tingginya. Jadi, harapannya tuh dengan menggandeng artis Korea atau brand ambassador orang Korea tuh, permintaannya tuh semakin banyak. Oke, lanjut tadi ya ke poin ke-6, yaitu ekspektasi. Di sini tentang ekspektasi harga. Ketika ekspektasi pembeli harga di masa depan itu akan naik, maka permintaannya di masa kini itu tuh justru naik. Karena orang-orang kan mikir belinya sekarang aja sebelum harganya naik. Tapi ketika orang-orang berekspektasi harganya itu akan turun di masa depan, orang-orang cenderung untuk menahan pembelian karena nunggu harganya murah. Kayak misalkan ada flash sale, orang-orang tuh ya masukin aja dulu di keranjang, belinya nanti pas harganya tuh udah turun atau lagi promo gitu-gitu. Oke. Selanjutnya, nah, tadi aku singgung mengenai pergeseran dan pergerakan kurva. Kita akan bahas tentang pergeseran kurva dulu. Jadi tadi 6 faktor itu berpengaruh atau mempengaruhi terhadap pergeseran kurva. Jadi kurva permintaan yang terbentuk tadi itu tuh bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Semakin tinggi atau ketika permintaannya itu naik, maka kurvanya itu akan bergeser ke kanan. Sedangkan ketika permintaannya turun, itu kurvanya akan bergeser ke kiri. Nih, seperti kalau pendapatan naik, berarti demand-nya juga naik. Kurvanya bergeser ke kanan ke D2. Jumlah penduduknya naik, demand-nya juga naik. Kurvanya bergeser ke kanan. Terus, dan lain sebagainya. Ini juga kalian bisa baca ya di sini. Terus, ketika ekspektasi harganya itu turun, maka demand-nya yang masa kini itu justru turun. Jadi, kurvanya itu bergeser ke kiri atau ke D3 ini. Terus juga ketika harga barang komplementernya itu naik, itu justru juga permintaannya akan turun, menggeser kurva ke sebelah kiri atau ke D3. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau aman, kalian bisa jawab aman atau kasih reaksi deh, emoticon gitu, boleh? Oke, aman. Lanjut ya. Nah, faktor yang terakhir ada harga barang itu sendiri. Nah, yang ini nggak usah bingung-bingung, tinggal kita lihat aja bunyi permintaan, hukum permintaan tadi kayak gimana. Ketika harga barangnya itu naik, permintaan terhadap barangnya itu justru akan turun. Nah, yang terjadi adalah pergerakan sepanjang kurva, atau biasanya kalau di bahasa Inggris itu disebutnya movement along the curve. Jadi misalkan nih, titik keseimbangan awalnya, bukan keseimbangan, titik awalnya itu kan, ya keseimbangan nih. Titiknya kan di sini ya, di A ini. Nah, ketika harganya naik menjadi P2, maka kuantitasnya itu akan turun di Q2 ini. Jadi, titik yang terbentuk ada di C. Sedangkan kalau misalkan harganya turun di P1, kuantitasnya akan terbentuk di Q1. Jadi, titiknya ada di titik B. Kayak gitu. Mungkin, oh enggak, masih ada ding materi permintaan. Sebentar. Oh ya, nah kita kan udah belajar tentang hukum permintaan, bunyinya kayak gimana, konsepnya, kurvanya gitu. Terus habis itu ada faktor-faktornya juga. Tapi di permintaan ini ada beberapa barang yang tidak terpengaruhi oleh hukum permintaan.
Nah, yang pertama itu ada yang namanya barang spekulasi. Semakin tinggi harga barang spekulasi ini, maka permintaannya itu justru akan naik karena adanya unsur spekulasi, yakni harapan kenaikan nilai di masa depan. Contohnya adalah saham. Ketika harga suatu saham itu naik, berarti itu kan orang-orang tuh berharap return-nya tuh atau keuntungannya juga akan naik di masa depan, lebih naik lagi di masa depan. Jadi permintaannya pun justru akan naik kalau misalkan harganya semakin tinggi. Itu berlaku juga untuk obligasi dan juga tanah. Nah, yang kedua ada yang namanya barang Veblen. Nah, kalau barang Veblen ini semakin tinggi harga barang tersebut, maka akan meningkatkan prestis suatu barang sehingga permintaannya itu akan naik. Jadi biasanya tuh contohnya tuh barang-barang mewah kayak mobil mewah, tas mewah, fashion yang mewah-mewah gitu. Karena value atau nilai dari barang tersebut itu biasanya berkaitan dengan prestisnya seseorang. Jadi semakin mahal harganya, itu justru orang-orang akan semakin beli karena ngerasa kayak mereka punya prestis karena membeli barang tersebut, harga diri gitu biasanya. Terus yang keempat ada barang inferior. Nah, barang inferior ini berkebalikan sama barang normal yang berlaku di hukum permintaan. Karena ketika permintaannya itu turun ketika pendapatannya itu naik. Nah, contohnya adalah Indomie di awal bulan. Nah, biasanya kan orang-orang pada gajian itu kan di awal bulan. Nah, kalau habis gajian tuh kan biasanya banyak uang ya. Gimana? Oh, sebentar. Kalau barang antik, dia bisa masuk ke Veblen nggak, Kak? Barang antik, bisa. Karena kan prestis ya, kayak harga diri. Ya, harga diri kayak kalau misalkan barang-barangnya itu value-nya. Biasanya kan kalau barang antik itu kan yang dinilai itu nilai seninya ya kayak value-nya. Bisa juga sih. Jadi semakin tinggi harga barang antik itu permintaannya tuh semakin naik atau semakin diburu. Apalagi barang antik itu kan biasanya rare ya, langka. Jumlahnya itu nggak banyak. Jadi menurutku bisa sih, bisa masuk ke barang Veblen. Terus tadi aku penjelasannya sampai mana ya? Sampai Indomie ya? Oh, jadi kalau misalkan kalian lagi habis gajian, uangnya banyak, itu tuh kan kalian lebih bisa memilih untuk makan apa kan? Makan apa aja dibanding makan Indomie yang harganya lebih murah. Jadi di awal bulan Indomie itu akan menjadi barang inferior karena pendapatan kalian lagi banyak, jadi permintaan Indomie itu turun. Sedangkan contoh lainnya itu seperti pengguna transportasi umum itu cenderung berkurang ketika orang-orang tuh pendapatannya udah mulai naik, udah mulai kaya, dan dia cenderung untuk beli kendaraan pribadi daripada memakai transportasi umum. Nah, yang terakhir ada barang given. Nah, barang given ini juga agak mirip-mirip. Seingatku tuh barang given itu contoh spesifiknya dari barang inferior. Jadi permintaannya itu turun kalau harganya itu penurunan harga itu membuat permintaannya itu turun. Jadi semakin murah harganya itu biasanya permintaannya itu justru akan turun karena berkaitan dengan kualitas. Jadi kayak contohnya tuh ya barang-barang bekas, pakaian bekas gitu-gitu kan, kalau misalkan kualitasnya semakin murah harganya kan semakin dipertanyakan gitu ya kualitasnya, kok harganya murah banget, bagus apa enggak kualitasnya. Terus juga aku pernah baca gitu, ada suatu komoditas kentang di negara Eropa, aku lupa negaranya mana, itu juga termasuk barang given. Jadi ketika kualitas kentangnya itu semakin jelek, maka harganya itu semakin murah kan, jadi permintaannya itu turun. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, aku jelasinnya kecepatan nggak sih? Atau belibet? Maaf ya guys. Bisa jawab di chat mungkin?
Oke, Salma, makasih jawabannya. Oke, aku anggap udah paham semua ya, nggak ada yang ditanyain, dan semoga penjelasanku juga nggak kecepatan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jenis-jenis permintaan. Sebenarnya jenis-jenis permintaan itu ada banyak. Cuman di sini aku mau jelasin jenis permintaan yang berdasarkan daya beli konsumennya. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu permintaan efektif. Itu permintaan yang ada daya belinya dan juga ada aksi belinya. Yang kedua itu ada yang namanya permintaan potensial. Di mana ini tuh ada daya belinya, tapi nggak ada aksi belinya, jadi nggak terjadi pembelian. Dan yang ketiga itu ada yang namanya permintaan absolut, di mana ini tuh nggak ada daya beli dan juga nggak ada aksi belinya. Oke, kayaknya materi permintaan sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak tentang permintaan? Bisa langsung tanya di chat atau mau on mic juga boleh. Kamu nanya, maksudnya daya beli tuh dia punya uangnya gitu kan? Ada uangnya buat beli. Gimana maksudnya apa? Daya beli. Oh, Dia daya punya beli. ya. Daya beli itu bisa diartikan sebagai kemauan. Ya, dia punya uangnya bisa. Kalau misalnya dia pengen, contohnya nih ya, kayak efektif, dia tuh punya daya belinya, dia punya pengen suatu barang, terus ketika harganya cocok, makanya terjadi aksi beli. Sedangkan kalau misalkan kayak potensial nih, ada daya belinya, dia tuh pengen butuh juga barang itu, tapi pas dilihat kok harganya mahal, jadi dia nggak jadi beli. Nah, makanya nggak ada aksi belinya. Kayak gitu. Apakah menjawab, Salma? Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Biasanya sih kalau materi ini masih cenderung mudah ya, tapi menurutku ini tuh kayak dasarnya gitu, dasar di ilmu ekonomi. Jadi biasanya ke depannya itu akan banyak dipakai tentang kayak kurva permintaan kayak gini. Tunggu sampai 16.35 deh. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke materi penawaran. Oke. Maaf Kak, aku masih bingung sama yang faktor barang, substitusi, dan komplementer tadi. Kenapa mempengaruhi permintaan? Oke, mungkin aku mau jelasin lagi ya. Nah, tadi kan kita balik dulu ya ke pengertian dari barang substitusi sama barang komplementer itu apa? Barang substitusi itu kan barang yang saling menggantikan. Kita ambil contoh itu kayak beras sama jagung. Nah, kenaikan harga beras itu atau harga beras ini kan termasuk dari dari barang substitusinya jagung kan. Jadi ketika kenaikan harga beras itu akan menaikkan permintaan dari jagung itu sendiri karena dua barang itu saling menggantikan. Jadi kalau misalkan harga berasnya itu
naik, orang-orang tuh bisa aja beralih ke harga jagung yang lebih murah. Jadi ini berkaitan tentang pergeseran kurva itu. Kalau misalkan harga barang substitusinya naik, nih kurvanya kan ya harga barang substitusinya naik, itu kan kurvanya akan bergeser ke kanan karena permintaannya itu akan naik, permintaan jagungnya maksudnya tuh. Jadi itu hubungannya ada dua barang ya, ada barang A sama barang B, di mana kaitannya itu bisa substitusi dan juga bisa komplementer. Sedangkan kalau yang harga barang komplementer itu kenaikan harga, contohnya adalah motor sama bensin. Kenaikan harga BBM atau bensin itu akan menurunkan permintaan dari motor, karena dua hal itu tuh saling melengkapi. Kalau nggak ada salah satunya tuh nggak bisa bermanfaat gitu loh, nggak bisa dipakai secara maksimal kan. Jadi kalau misalkan harga barang BBM-nya itu naik, maka permintaan motornya itu akan turun dan kurvanya itu akan bergeser ke kiri. Itu biasanya ada kayak di materi elastisitas itu nanti ada ada subtopiknya sendiri, itu tuh kayak elastisitas silang kalau nggak salah ya, elastisitas silang. Untuk yang nanya ini apakah menjawab atau kalau masih bingung boleh tanyain lagi. Oke, paham. Nah, kita lanjut ya ke supply. Lanjut supply atau penawaran. Tadi kita udah bahas tentang hukum dari permintaan atau law of demand. Sekarang kita bahas tentang law of supply. Bunyinya tuh mirip, cuman kebalikannya. Semakin rendah harga suatu barang, akan semakin sedikit barang yang ditawarkan. Nah, sebaliknya, kalau semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak barang yang ditawarkan. Ini juga berlaku di keadaan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor selain harga dianggap tetap. Nah, tadi kan udah dibilangin juga kalau misalkan law of supply atau maksudnya supply itu ada di point of view-nya penjual. Jadi ya otomatis penjual pengen menjual harganya dengan harga setinggi-tingginya dong. Kayak pengen banyak untungnya. Jadi memang semakin tinggi harga suatu barang yang dijual, itu barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Ini juga kita bisa membuktikannya dengan kurva. Nih, dari tabel dapat dilihat ketika harga barangnya itu $2, jumlah penawarannya itu cuma ada 1 kon, 1 es krim. Tapi kalau misalkan harganya naik jadi $3, maka penawarannya itu justru naik menjadi $2. Jadi 2 kon. Nah, berlaku seterusnya, ketika harga naik, maka jumlah penawaran pun akan naik. Nih, kalau misalkan kita pindah ke kurva, terbentuk kurva yang namanya upward, atau dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi, ini slope-nya positif. Tadi kalau demand atau permintaan itu slope-nya negatif. Oke, lanjut. Nah, kalau faktor penawaran punya faktor-faktornya yang membentuk, penawaran juga, kalau permintaan punya faktor-faktor yang membentuknya, penawaran juga punya. Ini juga sama-sama ada 7. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, ada biaya produksi. Yang ketiga, ada teknologi. Yang keempat, ada jumlah produsen. Yang kelima, ada kebijakan pemerintah. Yang keenam, ada faktor alam. Dan yang terakhir, ada ekspektasi. Oke, kita lanjut bahas satu-satu. Yang pertama, biaya produksi. Semakin besar biaya produksi yang dibutuhkan, maka harga barang yang dihasilkan itu, maka barang yang dihasilkan itu akan semakin sedikit. Karena barang yang dihasilkan sedikit, berarti penawaran juga sedikit. Karena apa? Kalau misalkan penawaran ini kan berkaitan dengan penjual ya. Nah, penjual itu kan kalau memproduksi barang, itu tuh butuh modal atau yang namanya biaya produksi. Jadi kalau misalkan modalnya besar, berarti kan output-nya kecil, sehingga penawarannya pun juga sedikit. Nah, yang kedua ada yang namanya faktor teknologi. Ketika ditemukan suatu alat yang mempermudah, kayak misalkan di pabrik-pabrik itu kan pakai alat-alat yang canggih, yang bisa diproduksinya tuh banyak gitu dalam skala besar. Kalau misalkan
ada penemuan teknologi itu yang semakin canggih, maka proses produksi itu akan semakin mudah, akan meningkatkan skala produksi, dan penawaran pun juga akan naik. Jadi teknologi itu berpengaruh positif terhadap penawaran. Jadi semakin penemuan teknologi semakin canggih itu akan semakin meningkatkan barang yang ditawarkan. Nah, yang ketiga itu ada jumlah produsen. Semakin banyak penjual, maka barang yang dijual pun akan semakin banyak kan. Jadi ini juga berpengaruh terhadap kuantitas atau jumlah penawaran yang akan semakin banyak. Yang keempat, nah kalau di penawaran ini ada dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintahnya itu ada dua, yaitu ada pajak sama ada subsidi. Nah, ketika pemerintah itu mengenakan pajak, maka pajak itu akan menambah biaya produksi. Jadi modalnya itu naik, sehingga penawarannya pun akan semakin sedikit. Kuantitasnya yang ditawarkan semakin sedikit. Sedangkan ketika pemerintah itu memberikan subsidi, dengan misalkan beberapa bahan baku itu disubsidi, harganya lebih murah, berarti kan biaya produksinya akan semakin murah. Jadi barang yang diproduksi itu bisa semakin banyak dan penawaran pun meningkat. Yang kelima, ada yang namanya faktor alam. Nah, kalau misalkan ada terjadi suatu bencana alam dan ini tuh berpengaruh terhadap proses produksi atau misalkan keberadaan bahan baku itu sendiri, biasanya kan misalkan lagi ada banjir, terus habis itu berpengaruh terhadap hasil-hasil kebun atau hasil-hasil pertanian, makanya ada beberapa barang yang nggak bisa diproduksi karena bahan bakunya itu nggak ada atau gagal panen. Nah, itu juga menghambat proses produksi dan akhirnya penawarannya itu pun berkurang. Sebentar, ini dia yang ngechat. Oke. Selanjutnya itu yang terakhir ada ekspektasi. Nah, ini juga mirip-mirip sih sama yang ekspektasi di permintaan, cuman ini agak kebalikan sedikit. Kalau misalkan ekspektasi harga di masa depan itu naik, justru penjual itu akan menahan penawarannya atau menahan jualnya. Dijualnya pas harganya lagi mahal aja di masa depan. Jadi penawaran di masa kini itu turun. Berlaku sebaliknya, kalau misalkan ekspektasi harga di masa depan itu turun, maka penjual akan menjualin barangnya itu sekarang aja pas harganya sebelum turun. Jadi penawaran sekarang itu akan naik. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pergeseran kurvanya. Kalau misalkan biaya produksinya naik, supply-nya itu kan akan turun. Jadi bergeser ke atas atau ke kiri, yaitu di S3 ini. Berlaku juga kalau misalkan teknologinya naik, berarti kan penawarannya itu akan naik. Jadi kurvanya itu bergeser ke kanan atau ke S2 ini, ke bawah ini. Nah, ini kalian bisa baca ya di sini, kalau misalkan pajaknya naik, supply-nya itu justru turun, berarti bergeser ke kiri, jadi S3. Subsidinya naik atau diberikan subsidi, maka supply-nya juga akan naik, jadi bertambah ke bawah atau ke S2, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum lanjut? Faktor-faktor selain harga, ini maksudnya, ceteris paribus. Nah, bentar. Oke, kita balik lagi ya. Nah, jadi permintaan atau penawaran bunyi hukumnya itu berlakunya cuman berlakunya tuh kalau misalkan faktor-faktor selain harga dianggap tetap. Jadi semakin rendah harga suatu barang akan semakin tinggi barang ditawarkan. Itu tuh berlaku ketika ini waktu Nah, ini waktu misalkan pergerakan sepanjang ini kan kalau misalkan harga barangnya naik, justru kan penawaran
barangnya itu naik. Jadi faktor-faktor lain kayak tanda ekspektasi, terus habis itu kebijakan pemerintah, biaya produksi itu dianggap tetap. Yang di sini yang berubah itu cuma harganya aja. Nah, kalau misalkan harganya naik, misalkan nih harganya menjadi 22, harganya nanti kan bergesernya ke atas. Berarti nanti kualitas itu kan juga akan naik menjadi 75. Sedangkan kalau misalkan harganya itu turun nih jadi 12, itu maka harganya kuantitasnya yang ditawarkan juga turun jadi 40. Nah, keadaan ini itu cuman dipengaruhi oleh harga aja. Faktor-faktor lain itu dianggap tetap kayak ekspektasi, harga, biaya produksi, teknologi dan sebagainya. Apakah menjawab, Steven? Oh, oke. Nah, jadi pertanyaan Steven tadi itu sekaligus menjelasin materi tentang faktor yang ketujuh ya, tentang supply ini. Ini juga berlaku untuk penawaran yang tadi, permintaan yang tadi. Oke. Oh, nah. Nah, supply kita sampai sini materinya. Sebelum kita lanjut, apa ada yang mau ditanyain? Aku tunggu sampai 4:50. Kalau ada yang mau tanya, langsung aja di chat, atau mau on mic juga boleh. Kak, kalau monopoli, oligopoli itu dapat merusak mekanisme pasar nggak? Kalau itu kan masuknya ke materi pasar ya. Jadi memang pasar itu kan ada macam-macamnya. Nah, nanti tuh kurvanya juga beda-beda lagi. Kalau misalnya kayak di monopoli itu kurvanya apa, terus di oligopoli itu kurvanya apa. Nah, jadi ini tuh hanya berlaku kayak untuk barang normal, dan juga ketika pasarnya itu bukan pasar yang khusus gitu loh, pasar yang biasa. Ya, pasar yang kayak pasar biasa gitu, bukan yang kayak khususnya. Soalnya setauku kalau di monopoli, di oligopoli itu nanti kurvanya beda lagi. Kayak di oligopoli itu nanti ada king crab curve, jadi kurva patah. Nah, itu tuh nanti masuk ke materi jenis-jenis pasar. Apakah menjawab pertanyaan ini, Noel? Apakah pertanyaan terjawab gitu? Oke. 1 menit lagi ya yang mau tanya. Nah, karena udah jam 16:50, kita lanjut aja ya, guys. Nah, jadi kita udah ngomongin tentang kurva, terus pergeseran, pergerakan kurva. Nah, ini tuh gimana sih cara bentuk kurvanya gitu? Kalau kalian ingat materi matematika, itu kan ada yang namanya materi fungsi. Nah, di ekonomi itu juga punya fungsi, biasanya berkaitan dengan fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Nah, jadi di sini aku mau jelasin tentang fungsi dari permintaan dulu yang sebelah kiri ya. Itu ada P sama dengan A min BQ, di mana A itu adalah konstanta dan B itu koefisien. Nah, ini B-nya itu kalau di permintaan itu negatif bentuknya, ya kan, min BQ. Karena hubungan permintaan itu bersifat berbanding terbalik.
di mana P itu adalah price dan Q itu adalah quantity. Nah, ini aku kenapa aku kasih X ini, silang X ini, karena sebenarnya ini tuh materi itu udah aku bikinnya catatan Notion. Aku mau sekaligus meralat catatanku itu. Nah, untuk kalau P sama dengan itu bentuknya kayak gini, A min B Q. Sedangkan kalau Q sama dengan itu bentuknya akan jadi kayak gini. Kita pindah ruas, kita ininya ditambah B Q, ini sama dengan 0, ini ditambah B Q, ini sama dengan kayak gini, terus kita mau pindah ruas ini ke sini, berarti kan dikurangin P, ini dikurangin P, maka berubahnya jadi ke sini. Ini pindah ruas itu. Bentar, gimana sih aku ngejelasinnya? Nih, Becky ini kalau pindah ruas ke sini kan jadi positif. Kalau ini pindah ruas ke sini kan jadi negatif. Jadi Becky sama dengan A min P. Terus kita mau menghilangkan B-nya, biar jadi Q sama dengan. Berarti kalau menghilangin B-nya tuh kan kita harus bagi. Kita bagi B. Q dibagi B sama dengan Q. A dibagi B jadi A per B, min P dibagi B jadi P per T. Aduh, maaf ya kalau misalkan belibet. Tapi penjelasanku bisa dipahami nggak tentang rumus-rumus ini? Mungkin bisa kalian jawab di chat. Atau mau aku jelasin ulang? Agak nggak paham ya? Oke. Jadi, kan tadi rumus awalnya kan P sama dengan A min B Q. Nah, kadang-kadang tuh di soal tuh ada yang pakai fungsi sama P sama dengan, ada juga yang pakai fungsi Q sama dengan. Nah, kalau untuk fungsi Q sama dengan, itu nanti kita bisa ubah, misalkan gini deh, ada soal yang soalnya tuh P sama dengan, misalkan P sama dengan 5 dimin 2Q. Nah, terus kita suruh bikin persamaan yang pakai Q sama dengan. Berarti kita pindah ruas. Aduh, aku nggak bisa. Kalau mungkin aku mau coret-coret aja deh. Sebentar ya, aku stop share dulu. Aku coba oret-oret di Word aja deh. Nah, udah kelihatan kan? Ini misalnya ada soal P sama dengan 2 dimin 5Q. Nah, misalkan bentuk rumusnya kayak gini. Terus perintahnya buat persamaan Q sama dengan. Nah, dibikin Q sama dengan. Ini berapa? Tuh kan. Nah, caranya adalah, ini sebenarnya kayak matematika sih. Kita pindah ruas yang 5Q. Berarti kan kalau misalkan pindah ruas, ini kan pindah ke kiri kan. Berarti P tambah 5Q sama dengan 2. Nah, karena kita mau cari Q sama dengan, berarti kita harus pindah dulu yang P-nya. Berarti P-nya bergeser ke kanan, ini ke sini. Berarti 5Q sama dengan 2 min P. Nah, 2 min P. Terus untuk ngilangin 5-nya, kita harus ngebagi menjadi 5. Dibagi 5. Jadi 2 dibagi 5, ya 2/5 aja deh kita tulis. Terus P dibagi 5 kan 1/5 P. Jadi bentuk I-nya adalah ini.
Nah, itu gimana? Masih ada yang bingung? Sebentar ya guys, aku izin ngecas dulu sebentar. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh ditanyain langsung ya di chat. Enggak. Itu 2 min P dapat dari mana, Kak? 2 min P-nya itu kan ini setelah kita pindah 5 Q-nya ke kanan kan tinggal 2. Nah, terus kita mau mindahin karena kita menjadikan Q sama dengan, berarti kan P-nya kita pindahkan, kita ilangin P-nya. Gimana ngilanginnya? Biar jadi 0 di sebelah kiri ini, berarti kan kita kurangin P, ini jadi 0, P kurang P kan 0. Terus jadinya yang di sini dikurangin P juga. Kalau kiri dikurangin P, berarti kanan juga dikurangin P. Iya, benar kata Atania, pindah ruas. P-nya pindah ruas ke kanan. Gimana, Ulfa? Apakah menjawab atau masih bingung? Oke, paham. Yuk, ada yang mau ditanyain lagi tentang ini? Kalau enggak, kita lanjut ya ke PPT-nya lagi. Nah, kalau tadi permintaan itu koefisiennya negatif, nah kalau penawaran itu koefisien positif. Karena apa? Karena hubungannya, ini aku salah tulis ya. Maksudnya hubungan penawaran itu bersifat berbanding lurus. Jadi kurvanya juga upward kan, dari kiri bawah ke kanan atas itu karena mereka berbanding lurus. Jadi koefisiennya itu positif. Kalau P sama dengan itu A ditambah BQ bentuknya. Sedangkan kalau misalkan untuk cari Q sama dengan, itu juga sama, kayak tinggal dipindah ruas aja. Coba ya, kita pakai angka yang sama kayak di fungsi permintaan tadi. Misalkan P sama dengan 2 ditambah 5Q. 4Q deh. 4Q. Nah, P, enggak, kita mau menjadikan Q sama dengan, berarti ininya pindah ruas dulu ke sebelah kiri, 4Q-nya. Berarti P minus 4Q. Oh, nggak ada yang salah. Karena Q itu harus positif, jadi kita yang pindah adalah yang duanya. Berarti 4Q sama dengan 2 min... Kok 2 min P? Sorry. Maksudnya P min 2. Ya Allah. Nah, terus karena kita dicarinya Q sama dengan, berarti kita harus ngilangin 4-nya kan. Kalau ngilangin 4-nya berarti dibagi 4. Jadinya 1/4. P dimin 2/4 itu kalau disederhanakan jadi setengah ya. Berarti 2/4 P, atau bisa kita sederhanain jadi 1/4 sih. 1/4 P min 1/2. Nah, ini jadinya. Ada yang mau ditanyain
Sebenarnya ini sama aja sih kayak permintaan, cuman ya kalian ingat-ingat aja kalau permintaan itu koefisiennya negatif, kalau penawaran itu koefisiennya positif. Oke, aman. Yang lainnya gimana? Aman juga? Semoga aman ya. Tunggu sampai 2 menit deh, 17.03. Aman, aman. Oke, aman. Udah, karena semoga yang lain juga aman ya. Kita lanjut ke materi apa ya? Kita bahas tentang nah ini juga ada sedikit tambahan untuk penawaran. Jadi kan tadi aku udah bilang ya kalau misalnya penawaran itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ada pajak sama subsidi. Jadi nanti rumus fungsinya atau bentuk fungsinya itu juga sedikit berbeda. Nah, kalau misalkan penawaran itu dipengaruhi oleh pajak, harga bertambah ketika dikenakan pajak dan kuantitas itu berkurang ketika dikenakan pajak. Tadi kan untuk penawaran itu bentuknya kan P sama dengan A ditambah BQ. Nah, kalau misalkan dikenai pajak, maka nanti akan ditambah T fungsinya. Ini juga ada contoh soalnya kok guys, kalau misalkan kalian masih bingung. Sedangkan kalau dikenakan pajak, itu kan kuantitasnya berkurang. Jadi nanti di sini tuh P-nya itu dikurangi sama pajak, dikurangi sama T. T keterangan, T adalah teks atau pajak. Sedangkan kalau misalkan kita dikenakan oleh subsidi, itu justru akan mengurangi harga dan akan menambah kuantitas. Jadi nanti ini A ditambah B min S itu kalau misalnya persamaannya PS. Kalau misalnya persamaannya QS itu P ditambah S. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung, aku ada contoh soalnya nanti di akhir. Nah, terus gimana cara membentuk rumus fungsi? Gimana sih cara bentuk P sama dengan 2 min 5Q, misalkan tadi kan. Itu nanti bisa pakai rumus ini ya, sama aja juga sih kayak matematika. Jadi nanti bisa di soal itu diketahui harga mula-mula itu berapa, terus harga mula-mula, kuantitas mula-mula, terus harganya naik atau harganya turun, nanti kuantitasnya juga akan berubah. Nah, nanti kalian cari itunya, fungsinya. Biasanya pakai rumus yang ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita nanti akan ada sesi ice breaking juga. Atau kalian mau langsung lanjut atau mau tetap ice breaking? Kalian bisa jawab di chat. Ada yang mau ditanyain? Sebenarnya nih sesi ice break-nya tuh aku kasih waktu kalian buat minum dulu kalau misalnya mau minum, atau misalnya mau peregangan, kan kalian udah duduk ya, udah kurang lebih sejaman. Jadi kalian bisa ya peregangan dulu. Atau kita mau ngobrol-ngobrol gitu. Kan ini ya lagi rame tentang mekanisme pendaftar masuk ke perguruan tinggi itu kan kayak berubah banget ya guys dari zamanku ke zaman kalian nanti di 2023. Jadi gimana tanggapan kalian? Seberapa siapkah kalian untuk 2023? Sedih banget. Aku pun kaget loh guys. Bener-bener kayak wah, karena sekarang tuh kayaknya pendidikan tuh lagi dibenahin banget nggak sih sama menterinya tuh? Oh, aduh, semangat ya, Atania. Apa? Semoga tahun ini kamu bisa dapat dapat universitas yang kamu inginkan, Betul di sini kalian pada ngincer kampus mana nih? Ada yang mau ke UI misalkan, atau mau ke UGM, atau mau ke ITB ya top 3 biasanya. Terus
Ada yang mau ke Unair, Undip. Ayo, kalian pada mau kemana nih? Widih, mantap. Ilmu sejarah UI. Yang lainnya ada yang mau ke UGM nggak nih? Apalagi ke FEB. Oh, mau ke UPI. Ulfa mau ke jurusan apa? Oh, keren. Psikologi ya, UPI. Kalau aku dari UGM, aku angkatan 22, ilmu ekonomi. Ada yang mau ke UGM? Oh, Steven pengen ke psikologi, tapi entah di mana univnya. Iya sih, sekarang psikologi tuh banyak ya, lagi banyak peminatnya. Terus juga kalian udah tahu belum sih, yang aku kemarin sempat ngeliat SW temanku yang psikologi, yang katanya sekarang studinya psikologi itu jadi 6 tahun. Tapi nggak tahu sih itu udah pasti atau belum. Tapi katanya tuh gitu. Jadi, tapi 2 tahun tuh ditambah kayak koas gitu loh istilahnya, kayak kalau di kedokteran tuh kayak koas gitu kalau nggak salah ya. Tapi walaupun jadi 6 tahun mereka tuh belum jadi psikologi gitu loh, belum jadi psikolog, jadi kayak masih nambah doang masa studinya gitu-gitu deh. Nggak tahu juga sih, aku belum cari tahu lebih lanjut. Kemarin sempet rame di Twitter. Aku IE guys, ilmu ekonomi. Di sini apakah ada yang berminat atau misalkan mau ke FEB, misalnya mau ke akuntansi atau ke manajemen? Takut angka-angka. Jujur sih iya guys, di IE ini jadi tuh aku sebenarnya juga nggak ngerti kenapa aku di kuliahnya ekonomi gitu ya. Karena emang hampir semua materinya tuh nanti akan berkaitan dengan angka-angka dan kurva-kurva dan lain sebagainya. Boleh Kak ceritain suka dukanya ilmu ekonomi? Aduh, kebetulan saya sebenarnya adalah maba ya guys, masih angkatan baru. Jadi ya sejauh ini full stress. Dan kalian tahu kan ya, kalau misalnya di UGM itu menurut aku timeline akademiknya tuh kayak cepet banget gitu loh, terutama di FEB. Jadi tuh kayak aku ngerasanya tuh baru 2 bulan kuliah, udah langsung UTS. Terus ini aja jadwal UAS udah keluar loh guys. Jadi UAS tuh kalau nggak salah besok awal Desember. Aku belum lihat sih tanggalnya berapa. Tapi kata temenku tuh awal Desember. Tapi gedung FEB UGM bagus Pol. Ya, ya sih emang sih bagus sih. Dan di FEB sendiri tuh ada 3 gedung. Jadi akademiknya misalnya yang dipakai di kelas-kelasnya itu. Terus ada juga LC Learning Center, itu juga bisa dipakai untuk kayak kelas juga. Terus ada Pertamina Tower, biasanya yang terkenal sih Pertamina Tower gitu kan, yang kayak ikoniknya gitu. Temenku kebanyakan anak FT juga banyak banget jurusannya ya, dan gedungnya luas banget. Tapi jujur aku belum pernah sih main ke FT, cuma kata temenku luas banget FT tuh. Kalian tidakkah berminat ke UGM gitu guys? Loh, kenapa? Kenapa? BTW di sini ada orang Jogja nggak? Aku orang Jogja loh BTW. Oh, jadi itu alasannya kenapa tidak suka Jogja, karena mantannya orang Jogja. Oke, tapi ya emang Jogja ini juga biasanya tuh suka diromantisasi kan, yang kayak ya kota ginilah, kota itulah. Tapi sebenarnya Jogja adalah seperti kota-kota yang lainnya. Ya padahal be aja. Halo Dewi. Ya sebenarnya Jogja ya be aja. Maksudnya aku sebagai orang Jogja yang dari kecil di Jogja tuh sebenarnya ya Jogja ya gitu. Tapi kan orang-orang kayak
Aku pernah kayak kenalan dari mana, dari Jogja, wah Jogja gitu. Makasih Dewi. Halo Dewi, salam kenal. BTW, aku tadi nggak ngeliat. Dewi udah join dari tadi ya? Udah kenal? Udah kenal. Ntar, ini Dewi siapa ya? Hah? Maksudnya? Dewi siapa? Ntar, aku mau nebak. Temenku yang namanya Dewi itu ada anak HI. HI ya? Anak HI ya ini? Ayo, bener nggak? Oh, ya ampun. Ini loh guys, ada temen PPSMB aku, temen ospek aku namanya Dewi. Dia anak HI. Di sini ada yang minat HI nggak? Tuh, halo Kak Dewi. Jawab dong, Dewi. Halo guys. Halo, halo. Sini ada yang mau ke visip nggak? Visip UGM, Visipol nih. Kampus fakultasnya keren banget guys. Kayak wow, keren banget. Iya guys, jadi gedungnya Visipol tuh bagus banget loh. Ya, silakan promosi Visipol. Enggak. Jangan. Pusing. Pusing laprak. Kalau laprak sih apa? Paper. Ya sih, kata kalau misalnya Visipol, kalau nggak Soshum itu kan paper. Kalau Saintek kan biasanya laprak. Gitu. Aduh, kayaknya udah kelamaan ya kita ice speaking-nya. Lanjut aja ya guys ke materi yang terakhir. Nah, welcome to keseimbangan pasar. Jadi tadi kita udah ngomongin tentang permintaan dan penawaran. Nah, ketika permintaan sama penawaran itu digabungin, kurvanya itu akan membentuk keseimbangan pasar. Nah, ini dia. Menghasilkan bersamaan PD sama dengan PS, QD sama dengan QS nih. Jadi kalau misalkan nih kan ada kurva permintaan, terus ada kurva penawaran. Nah, titik temunya itu yang akan menjadi keseimbangannya. Jadi dari hal-hal yang misalkan pembeli itu akan meminta es krim sebanyak 3 kalau misalkan harganya itu $5, tapi ya pokoknya tuh maksudnya kalau bentuk-bentuknya tadi tuh loh guys, kayak kurvanya itu ketika disatuin nanti akan membentuk titik tengahnya. Di sini tengahnya adalah ketika harga $4, maka kuantitas yang dijual itu ada 7. Jadi biasanya ini akan menjadi patokan untuk penjual-penjual juga untuk ngejualnya tuh kalau bisa jangan jauh-jauh dari keseimbangan pasar biar dibeli. Nah, persamaannya adalah kan tadi udah dikasih tahu ya fungsinya. Nanti kalau misalnya ada soal itu kita tinggal samain PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Nah, di keseimbangan pasar ini ada beberapa situasi khusus, ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama itu excess supply. Terjadi ketika harga barangnya itu naik. Harga barangnya naik, itu kuantitasnya kan otomatis naik ya. Misalkan harga naik jadi $5, jadi kuantitasnya yang tadinya 7 jadi 10. Tapi karena harganya naik, di permintaan itu kan kalau harganya semakin mahal, kuantitasnya kan semakin turun. Jadi kuantitasnya itu malah turun jadi 4. Sehingga ini terjadi yang namanya situasi surplus, yaitu ketika penawarannya itu lebih banyak gitu loh yang ditawarkan. Nah, produsen biasanya bereaksi dengan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan. Jadi daripada nggak laku kan surplus tuh kan berarti banyak barang sisa. Daripada nggak laku, mending dia diturunin harganya. Semakin turun, nanti kembali ke keseimbangan pasar. Nah, situasi yang kedua itu excess demand. Excess demand itu terjadi ketika harganya itu turun.
kalau misalkan harganya turun jadi $3, itu kan kuantitas yang diminta tuh akan naik jadi 10, sedangkan kuantitas yang ditawarkan tuh turun jadi 4. Nah, hal ini menimbulkan yang namanya shortage atau kelangkaan. Kalau misalkan langka, berarti kan pembeli itu rebutan. Nah, biasanya produsen ini bereaksi dengan menaikkan harga. Jadi, ya kalau misalkan nggak mau rebutan, ya kamu belinya lebih mahal dong. Misalkan kayak ditawarin harganya lebih mahal, biar pembelinya itu mau beli gitu, biar kayak nggak ada terjadi antrian gitu loh. Pembelinya kan daripada antri, ya udahlah beli yang sedikit lebih mahal, nggak apa-apa. Nah, ini efeknya nanti akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan akan mencapai di titik keseimbangannya. Nah, terus tadi kita juga udah bahas tentang pergeseran kurva. Nah, pergeseran ini kalau misalnya terjadi di keseimbangan pasar, itu bisa bergerak, bergesernya bisa salah satunya, bisa juga bergesernya itu dua-duanya. Nah, ini aku kasih tabel. Kalau misalkan tidak ada pergeseran, no change in demand atau no change in supply, itu P sama Q-nya kan sama. Sedangkan kalau misalkan ada kenaikan di demand, tapi nggak ada perubahan di supply, itu P-nya naik, Q-nya naik. Jadi nanti itu berkaitan dengan pergeseran kurva. Nah, ini kalian sebenarnya bisa baca, karena ini agak banyak banget ya bacaannya. Tapi nanti aku kasih contoh soalnya kok, kalau misalkan kalian bingung tentang maksudnya ini, atau mungkin kalian udah paham. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Karena selanjutnya tuh kayaknya kita latihan soal. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang, Kak boleh ulang nggak yang pergeseran kurva? Oke. Sebenarnya, aduh aku nggak ada gambar kurva lagi. Gimana ya? Mungkin aku akan jelasin di soal ya, biar langsung ke, nah oke, nah pas banget soalnya nanti tuh ada yang namanya pergeseran secara bersamaan deh kayaknya. Ya, oke. Kita langsung ke soal aja deh. Ini mumpung pertanyaannya itu, kalau aku nggak salah ingat, itu tuh ada di soal. Aduh, dah. Bentar. Kalian jadi tahu dong jawabannya. Aduh, gimana sih? Bentar. Nah, ya oke. Nah, kelihatan kan guys? Bentar, aku full screen. Nah, kenaikan selera masyarakat terhadap suatu barang dan perbaikan cara memproduksi barang tersebut akan mempengaruhi pasar. Pengaruh tersebut dicerminkan oleh, nah ini sebenarnya aku mau kita ngerjain bareng-bareng, tapi karena ada yang nanya, mungkin belum, penjelasanku tadi belum mencakup itu, jadi kita langsung ajak penjelasannya ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran itu akan bergeser ke kanan. Alasannya karena selera masyarakat itu berpengaruh terhadap kurva permintaan, sehingga kenaikan selera masyarakat akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Ingat kan tadi faktor-faktor permintaan itu? Nah, sedangkan perbaikan cara memproduksi barang itu bisa diasumsikan dengan mengubah produksi menjadi lebih efisien. Misalkan ada kemunculan teknologi, sehingga produksi itu akan meningkat dan kurva penawaran itu akan bergeser ke kanan. Nah, bentuk kurvanya itu kayak gini nih.
kan ini ya, ini kan equilibriumnya. Yang terbentuk tadi misalkan di 4, harganya 4, Q-nya 7. Nah, ketika terjadi kenaikan selera, atau misalkan, apa sih soalnya tadi? Kenaikan selera masyarakat, berarti kan kurva demand-nya bergeser ke arah kanan. Ya kan, ini bergeser ke arah kanan. Sedangkan perbaikan cara produksi, misalkan kita asumsikan aja ada penemuan teknologi, berarti itu kan supply-nya turun ke bawah ya, atau bergeser ke sebelah kanan. Nah, bentuknya ini titiknya ini akan berubah kan, titik tengahnya di sini. Nah, ini tuh kan harganya turun dan Q-nya itu naik. Aduh, harusnya aku tulis. Lupa lagi. Bentar. Q-nya tuh naik, EQ-nya turun, dan enggak jadi. P-nya naik. Nih aku jelasin lebih lanjutnya. Aduh, gimana sih? Maaf ya guys, ini kurang prepare. Nih, harganya kan jadi turun di titik ini kan. Terus, kalau kuantitasnya kan naiknya lebih banyak. Nih, dari 7 jadi 11. Nah, ini kalau misalnya di tabel, itu yang sebelah mana nih? Misalkan, kenaikan demand, terus juga kenaikan supply. Nah, tapi kalau di sini P-nya ambigus. Karena apa? Karena ini kita nggak tahu pergeserannya itu besaran yang demand atau besaran yang supply. Ini aku kasih contoh, kalau yang tadi itu kan pergeserannya itu lebih besar supply-nya kan. Jadi harganya itu turun. Kalau kuantitasnya pasti jelas naik. Tapi harganya belum tahu nih antara turun atau naik. Ketika pergeseran supply-nya itu lebih besar dibandingkan pergeseran demand-nya, maka harganya itu akan turun. Tapi ketika pergeseran supply-nya itu lebih kecil daripada demand-nya, maka harganya itu akan naik, tapi kuantitasnya tetap aja bertambah, tapi harganya itu naik. Nah, kayak gitu. Maksudnya dari pergeseran kurva demand sama supply secara bersamaan. Apa masih ada yang kurang jelas? Atau aku kecepatan? Oh, oke, aman. Nah, kayak gitu, guys. Oke, kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Udah jam segini. Sebentar ya, guys. Soalnya nggak banyak kok. Nanti kalian bisa langsung jawab di chat ya, kalau udah tahu jawabannya. Kurva permintaan suatu barang normal akan bergeser ke kiri bawah apabila titik-titik. Ayo, apa jawabannya nih? Siapa yang bisa menjawab? Kurvanya bergeser ke kiri, itu kalau apa? Kalau, ayo, gimana? Oke, aku asumsikan kalian udah jawab ya. Ada yang jawab C. Ada lagi nggak jawabannya?
D, waduh, C sama D. Ada lagi yang mau coba jawab? Atau kita langsung aja ya kuncinya? Kuncinya adalah, jeng jeng jeng, waduh, ternyata jawabannya A, guys. Penjelasannya adalah A benar, karena permintaan itu bergeser ke kiri ketika jumlah barang yang diminta itu berkurang. Salah satunya diakibatkan oleh menurunnya barang substitusi. Ya kan? Kalau misalkan barang substitusinya turun, nih misalkan harga berasnya tuh turun, berarti permintaan jagung tuh turun kan? Nah, makanya jawabannya adalah yang A. Atau harga barang substitusinya itu turun. Nah, yang C kenapa salah? Karena ketika harga barang komplemennya itu turun, itu akan meningkatkan jumlah permintaan. Misalkan harga komplemen BBM itu turun, berarti permintaannya terhadap motor itu justru naik, sehingga permintaannya itu bergeser ke kanan. Nah, kalau yang D itu salah, kenapa? Karena harga barang itu sendiri itu tidak menggeser kurva, tetapi menghasilkan pergerakan sepanjang kurva atau movement along the curve. Jadi, ini D itu salah. Yang C itu salah karena ini alasannya. Nah, yang B salah itu karena penurunan pajak dan pemberian subsidi itu berpengaruhnya terhadap penawaran. Terus kalau yang E salah itu karena pendapatannya itu berimbas pada naiknya permintaan dan kurva itu bergeser ke kanan, kenaikan pendapatan. Oke, nggak apa-apa, kita latihan lagi. Soal selanjutnya nih. Jika pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor, nah ini pajak guys, pajak itu tadi berpengaruhnya terhadap apa dan menghasilkan apa? Oke. Ada yang mau jawab lagi? Oke. Kompak nih. Pada jawab Ada yang mau jawab lagi? Atau kita langsung aja ya ke jawabannya. Betul, jawabannya benar, karena kendaraan bermotor itu dibebankan kepada pengguna atau kepada konsumen. Maka naiknya tarif pajak itu bikin orang-orang tuh beralih ke barang substitusinya, yaitu angkutan umum. Nah, di sini situasinya adalah motor sama angkutan umum itu sebagai barang substitusi ya, sehingga permintaan angkutan umum itu akan naik karena orang-orang mengurangi penggunaan motor. Oke, selanjutnya. Nih, terjadinya kelebihan permintaan atau excess demand barang X disebabkan oleh excess demand atau kelebihan permintaan. Itu karena apa, ayo? Oke, ada yang mau jawab lagi? Jawabannya apa ya? Jeng, 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 jeng. Jawabannya ternyata D. Kenapa? Sorry. Gimana Natania? Atania? Mau jawab apa kamu tadi? Oh, sorry. Oke, kita bahas aja ya. Kenapa D bukan E? Karena excess demand itu terjadi ketika harga barang X-nya tuh turun tidak diikuti oleh pergeseran kurva, melainkan excess demand. Iya, excess demand itu kan berarti permintaannya kan berlebih. Permintaannya berlebih itu ketika apa? Ketika harga barangnya itu turun, tapi tidak diikuti oleh pergeseran kurva. Karena perubahan harga barang itu sendiri, itu kan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva. Sehingga penyebabnya adalah penurunan barang X.
tadi Steven jawab E. Salah, karena kenaikan barang X itu justru akan menurunkan jumlah permintaan. Jadi kalau harganya naik, justru membuat permintaannya turun. Jadi permintaannya tidak berlebih, tidak terjadi excess demand. Ini kan kalau kelebihan permintaan. Jadi yang benar adalah kalau misalkan harganya itu turun, bukan harganya itu naik. Apakah bisa dipahami? Oke. Nah, ini tadi soal 4. Nomor 4 kan udah ya. Nah, sekarang kita soal nomor 5. Nah, nih, ini juga mirip-mirip sama nomor 4. Aku kasih waktu 3 menit deh. Sampai 17.34. Oke, Atania udah mulai jawab nih. Yang lainnya gimana? C. Oke, nggak apa. Oke, ada yang jawab C lagi. Biasanya kalau cara jawabnya soal-soal kayak gini tuh kalau aku gambar di oret-oretan. Jadi aku gambar dulu kurva keseimbangan, terus habis itu nanti kita bikin pergeseran-pergeserannya. Oke, 2 orang jawab C. Gimana yang lainnya? Ada yang mau coba jawab lagi? Walaupun aku tadi kasih waktu sampai 3-4, cuman kayaknya takut keburu maghrib ya guys. Kita langsung ke pembahasan aja ya. Jeng jeng jeng, jawabannya adalah Y, benar. Jawabannya C. C benar karena biaya produksi berpengaruh terhadap kurva penawaran. Jadi peningkatan biaya produksi itu kurva penawaran bergeser ke kiri kan. Sedangkan harga substitusi itu berpengaruh terhadap kurva permintaan. Sehingga kenaikan harga substitusi akan menaikkan jumlah barang yang diminta dan menggeser kurva permintaan ke kanan. Jadi kalau misalkan harga beras naik, permintaan jagung itu naik, jadi permintaannya kurvanya bergeser ke kanan. Yang salah karena pergerakan sepanjang kurva itu hanya disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Nah, untuk pembuktiannya nih, kita bikin equilibriumnya kan awalnya kayak gini. Terus ketika apa sih tadi? Oh, biaya produksi. Biaya produksinya turun, maka dia akan bergeser ke biaya produksinya naik, maka supply-nya itu akan turun, bergeser ke kiri. Tapi harga substitusinya itu naik, jadi demand-nya bergeser ke kanan, sehingga terbentuklah titik baru di sini. Nah, ini itu P-nya naik dan Q-nya itu turun. Terus, kalau kita cocokkan dengan tabel, ketika ada kenaikan penurunan di permintaan, kok penurunan di permintaan? Salah. Ini ya harusnya. Ini guys, aduh salah. Maksudnya yang di sini ya, ketika ada penurunan di supply, tapi kenaikan di demand, itu kan Q-nya ambigu. Nah, kenapa ambigu? Kita bikin 2 permisalan. Permisalan yang pertama, ketika supply-nya bergeser lebih besar daripada Q. Itu otomatis harganya jelas naik. Tapi Q-nya tuh belum tahu turun atau naik. Di sini kasusnya kalau misalkan supply-nya bergeser lebih besar, itu Q-nya turun. Sedangkan kalau supply-nya bergeser lebih kecil, itu supply-nya Q-nya justru naik. Tapi harganya tetap naik ya. Tapi di sini malah supply-nya tuh naik. Jadi tergantung seberapa besar bergeserannya mereka. Nah, soal terakhir, hitung-hitungan. Kalian boleh coret-coret dulu.
Nih kalian bisa baca ya, kalau misalkan fungsi QD-nya sama dengan 2 min 0,5P dan QS-nya min 2 plus P. Jika pemerintah menarik pajak, berarti kan memberi pajak sebesar 2, maka keseimbangan harga dan kuantitas setelah pajak adalah gimana? Boleh dioret-oret dulu. Ini karena hitungan aku kasih waktu 2 menit juga. Sampai 38 deh. Sorry guys, aku izin unmute ya, karena lagi azan di rumah. Oke, Atania udah coba ngejain dan dia jawabannya C. Oke, kita lihat ya kuncinya apa. Benar, jawabannya adalah C, yaitu 4,0. Kenapa kok bisa jawabannya itu? Oke, kan tadi pajak, tapi di sini yang diketahui persamaannya adalah Q sama dengan. Nah, kalau misalkan Q sama dengan, itu rumusnya kan ini. Q sama dengan A ditambah B, P dikurangin T. Ingat ya, kalau pajak itu mengurangi kuantitas. Nah, kita masukin ke dalam rumus untuk mencari Q aksen atau Q setelah dikenakan pajak. Itu awalnya kan min 2 ditambah P, dikurangi 2. Dikurangi 2 ini pajaknya. Nah, kalau dikerjain jadinya min 4 plus P. Nah, keseimbangan pasar itu kan tadi QS sama dengan QD atau enggak PS sama dengan PD. Kita masukin ke persamaannya. Nah, tadi QS aksen itu kan min 4 ditambah P kan? Ya kan, ini kan min 4 ditambah P. Sedangkan kalau QD tadi ini berapa nih? 2 min 0,5P, bener ya, ini 2,05P. Terus kita tinggal pindah ruas. Jadinya 1,5P dan 6. Nah, kita nyari P sama dengan kan berarti 6 dibagi 1/2. 6 dibagi 1/2 sama dengan 4. P-nya 4. Gimana cara nyari Q-nya? Kita tinggal masukin ke persamaan QS aksen ini boleh, ke QD juga boleh. Tapi aku masukin ke QS aksen. Tinggal dimasukin min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi, koordinatnya adalah 4,0. Yes. Kurang lebih segitu penjelasannya, guys.
Nih, referensi-referensi yang aku pakai. Nanti kan PPT dibagi. Kalau misalkan kalian mau belajar lebih lanjut, bisa buka di blog-blog ini. Dan juga aku pakai buku ini. Kalian kalau misalkan mau belajar ekonomi yang kayak konsepnya, itu bisa ke buku itu. Oke guys, terima kasih. Makasih banget udah mau ngikutin sampai akhir acara. Tapi jangan live dulu ya guys, karena masih ada presensi. Nah, ini kalian kalau misalkan mau berteman dengan aku bisa di Twitter ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan soal-soal ekonomi yang mau tanya, kalian bingung, itu juga siapa tahu aku bisa bantu. Kalian bisa DM juga ke aku. Terus kalau misalkan kalian mau request juga kayak kelas-kelasnya gimana gitu juga bisa. PPT-nya dibagi di mana, Kak? Nah, ini. Kalian bisa isi absen di sini dulu ya, guys. Nih, kalau untuk mendapatkan PPT bisa di link ini ya, Steven, sinar.me/materi bersinar. Ini juga aku mau, itu deh, mau kasih juga link presentasi sinar.me. Nah, nggak bisa. Nggak bisa jadi link ya. Bentar. Kalian bisa scan-nya nggak, guys? Jangan lupa presensi ya, biar kedatangan kalian bisa terrekap. Kok nggak bisa sih jadi link? Itu mungkin kalian kopas aja, nanti itu bisa kok. Makasih teman-teman yang udah presensi bisa live ya. Jangan bilang ini aku ke share. Astaga. Udah. Malu banget. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, sama-sama guys. Makasih juga ya. Masih malu tadi share lagi. Kalian bisa live ya guys yang udah presensi. Kalian juga kalau mau traktir, bisa link di scan di sini dan juga bisa di Discord ini. Kenapa? Kalau mau nanya-nanya soal ekonomi, ya boleh Noel. Tapi sebenarnya aku nggak sering share materi ekonomi sih. Misalnya kalau misalkan mau tanya ke aku personal gitu bisa lewat Twitter itu. Oke, makasih ya Noel. Kalau bisa live kalau udah presensi. Aku mau stop recording.